Shalom jemaat sekalian, bertemu kembali untuk sama-sama menyimak pendalaman Alkitab. Kita telah sampai di dalam Amsal pasal 16, tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu kepada kami sehingga kami boleh senantiasa meluangkan waktu kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kami di dalam setiap apa yang akan kami dengar, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Ya, jemaat sekalian, di dalam pendalaman Alkitab Amsal pasal 16 ini, saya membagi bahan ini menjadi beberapa bagian untuk dibahas, yaitu yang pertama, inisiatif manusia dan ketetapan Tuhan. Itu di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang kedua, ada eh, pada Tuhan menetapkan pertanggungjawaban manusia. Itu ada di ayat 4 sampai 7. Kemudian yang bagian ketiga adalah konklusinya di dalam ayat 8 sampai 9. Dan juga di bagian keempat ada Raja Sang Pengantara di ayat 10 sampai 15. Selanjutnya di bagian kelima ada nasihat tentang yang baik dan yang buruk di ayat 16 sampai 30, yang itu nanti juga dibagi dari beberapa bagian, yaitu introduksi di ayat 16 sampai 19, para pembicara yang baik di ayat 20 sampai 24, kemudian para pembicara yang dengki di ayat 25 sampai 30. Kemudian juga eh, di bagian yang keenam itu mau bicara tentang berjalan bersama kebenaran di ayat 31 sampai 33. Mari kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu inisiatif manusia dan ketetapan Tuhan. Kita mau baca ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, jemaat sekalian, untuk memahami tiga ayat ini, kita mulai dulu dari pernyataan bahwa Tuhan mendesain manusia sebagai ciptaan yang berpartner dengan Allah. Kata orang Surabaya, kita ini adalah bolonya Allah. Dan di dalam desain itu, manusia diberikan kesempatan belajar, menyusun rencana, menyusun kata-kata, bahkan diberikan kesempatan untuk menilai kebijakan Allah. Sehingga natur manusia kita yang terbatas itu berkembang semakin baik dari hari ke hari. Tapi sebaik apapun progres yang sudah kita capai, selalu ada batasan yang dapat kita tempuh. Dan di dalam batasan itu hanya bisa diisi oleh Allah sendiri sebagai sosok yang tidak terbatas. Nah, jemaat sekalian, di dalam ayat yang pertama dikatakan Tuhan berkuasa atas lidah manusia untuk memberikan jawaban. Ada yang bilang Tuhan menyempurnakan omongan yang sudah kita rancangkan. Sehingga omongan yang kita rancangkan itu menjadi lebih efektif. Karena kadang sebagai manusia yang merasa ilmunya itu sudah banyak, kita sering merasa paling benar sendiri. Misalnya kita punya konsep, oh
hidup memuliakan Tuhan itu harus A. Kalau itu B, itu nggak sah. Kalau itu C, itu nggak sah. Maka nggak usah dilakukan. Harus dimusnahkan. Siapa tokoh Alkitab yang pernah melakukan ini? Salah satunya adalah Paulus. Di dalam keyahudiannya, Paulus awalnya mengira bahwa membantai orang Kristen adalah cara yang paling tepat untuk memuliakan Allah. Tapi apakah Allah berhenti sampai di situ? Justru di saat itulah Allah menguji hati Paulus. Tuhan berkata, Paulus, betulkah apa yang kamu lakukan itu memuliakan aku? Justru kamu menganiaya aku dengan cara yang seperti itu. Setelah itu, Paulus mengalami konflik batin dan akhirnya mengakui bahwa cara yang paling efektif memuliakan Allah adalah dengan mengikuti Kristus dan mengikuti setiap revisi yang Kristus berikan di dalam kehidupannya. Dan setelah mengikut Kristus pun, ia tetap tidak berhenti merancang. Dan di dalam membuat rancangan itu, melakukan rancangannya, ia juga tidak mungkin tidak berbuat satu kesalahan. Tetapi dalam segala hal yang dilakukan, ia belajar menyerahkan segala rencananya yang terbatas kepada Allah. Makanya dia bisa bilang, justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi sempurna. Ini loh yang namanya iman. Iman, apa itu iman? Iman adalah ketika kita tidak pernah berhenti merencanakan dan mengusahakan yang terbaik untuk Tuhan, tetapi tetap mau direvisi oleh Tuhan lewat berbagai teguran dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kepada kita. Kita boleh pun menegur orang yang menurut kita salah, tetapi sudah tanya belum kepada Tuhan? Tuhan, apakah cara negurku ini sudah benar ya? Kira-kira kalau aku melakukan seperti ini, orang itu akan mengerti tidak ya? Atau justru mutung? Tolong aku Tuhan, supaya kalaupun ada cara negurku yang kurang, paling enggak dia nggak mutung ke gereja. Itu adalah salah satu contoh. Sehingga apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan bisa menjadi lebih efektif. Nah, jemaat sekalian, adakah rencana yang sedang kita jalankan sekarang itu sedang berbelit-belit karepnya sendiri? Kalau iya, mungkin Tuhan sedang merevisi kita dan mungkin kita sedang tidak mengikuti revisi yang Tuhan berikan. Maka sejatinya, mari kita merenungkan, mari kita melihat dan merevisi setiap kehidupan kita di dalam rencana-rencana yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya, di bagian yang kedua, yaitu di bagian Tuhan menetapkan pertanggungjawaban manusia. Ini diambil dari ayat 4 sampai yang ketujuh. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, membuat orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Nah, jemaat sekalian, maka
Di dalam ayat 4 sampai 7 ini saya membagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama, kaitan orang fasik dengan hari malapetaka di ayat 4 sampai 5. Dan yang kedua, perkenaan Tuhan dan pendamaian dengan musuh. Mari kita bahas dulu kaitan antara orang fasik dengan hari malapetaka. Kalau kita lihat kok ayat 4 ketika dibaca secara sekilas, seolah-olah Tuhan sengaja menciptakan orang fasik. Fungsinya adalah supaya hari malapetaka atau hari penghukuman nggak sepi orang. Waduh, sepi rek, makanya tak buat wes orang fasik supaya mengisi hari malapetaka. Enggak begitu. Maka kita mesti hati-hati untuk memahaminya. Untuk itu mari kita mengingat bahwa Allah tidak menciptakan orang-orang menjadi fasik. Tetapi karena Allah memberikan kehendak bebas bagi manusia, maka Allah pasti tahu kalau manusia itu punya kemungkinan untuk tidak taat alias menjadi fasik. Maka Allah menyiapkan hari malapetaka untuk menghukum kefasikan manusia dengan tujuan yang pertama, agar sadar kalau yang dilakukan itu salah, lalu memilih bertobat, dan kemudian bisa takut akan Tuhan. Tetapi yang kedua, supaya kalau orang fasik ini, semisal tidak bisa dibina, ya dibinasakan pada hari penghakiman oleh Tuhan. Dan ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang mau melakukan hal yang sama untuk juga berpikir ulang, menjadi takut akan Tuhan, menjadi taat dengan penuh rasa cinta. Nah, kemudian selanjutnya, tinggi hati juga salah satu kefasikan, paling tidak di ayat yang kelima. Sikap tinggi hati ditulis sebagai kejahatan bagi Allah. Makanya kan waktu Ayub ditimpa malapetaka, sahabat-sahabatnya kekeh menghakimi Ayub. Ya, sepertinya kamu ada buat fasik deh. Sesuatu yang Tuhan nilai sebagai kejahatan bagi Allah. Waktu kamu masih kaya. Itulah konsep yang dipegang orang-orang zaman itu. Pokoknya kejahatan tidak akan pernah luput dari hukuman Tuhan. Nah, di dalam orang-orang zaman dulu itu memegang konsep bahwa ya orang-orang yang eh, kena hukuman ya mereka yang bolak-balik berbuat dosa. Dan tentunya eh, dosa itu selalu menimbulkan konsekuensi yang tidak baik. Nah, tinggi hati itu membuat kita senantiasa menghakimi orang lain dan itu juga Allah nggak suka. Makanya Allah kan juga eh, menegur kan dari teman-teman Ayub itu tadi. Nah, lanjut kita ke pokok bahasan kedua tentang pengampunan Allah dan pendamaian dari musuh di ayat yang ke-6 sampai 7. Ada kalanya penghukuman dari Tuhan atau hari malapetaka bisa mengembalikan ketaatan kita sebagai manusia yang berdosa kepada Tuhan. Paling enggak kan kalau kita tahu ada perbuatan yang dihukum Tuhan, kita mau berbuat sesuatu yang sama, pasti mikir-mikir kan. Lalu kita mulai belajar mencintai Tuhan. Ya, meski tetap banyak juga sih salahnya ketika kita berusaha untuk mencintai Tuhan. Tapi karena dibilangi nurut, Tuhan mengampuni orang tersebut. Kemudian kalau lihat ayat yang ketujuh, saya menduga prinsip dari Amsal ini juga diadaptasi dari bagaimana orang-orang pada zaman Nabi Elisa di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Waktu itu Israel diserang oleh Aram dan waktu itu Israel kalah jumlah. Jadi Elisa berdoa sama Tuhan, maka dibuatlah mata seluruh pasukan Aram itu buta. Raja Israel tanya kepada Elisa setelah itu,
Gimana? Dibunuhkah orang-orang ini? Tapi Elisa bilang, jangan. Kasih aja mereka makan sama minum, lalu biarkan pulang. Lalu di ayat 23 bilang, sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan orang Aram yang masuk ke negeri Israel. Kenapa? Karena sungkan. Maka kalau ada orang yang memusuhi kita, jangan dijahati balik. Justru sebaliknya, baikin terus orangnya. Nanti kalau Tuhan berkehendak, ya orangnya lama-lama sungkan kan? Dan baik sama kita. Sama halnya dengan kita tuh menumpukan bara di atas kepala seseorang yang memusuhi kita, membuat tidak nyaman, dan akhirnya ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik diri kita sendiri maupun juga orang tersebut. Oke, kita mau lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu di bagian konklusi, ayat 8 sampai 9. Lebih baik berpenghasilan sedikit, disertai kebenaran, daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, ayat 8 ini memang topiknya agak nyempal dengan ayat 7. Biasa, lompat-lompat adalah hal yang lumrah dalam Amsal. Ayat 8 ini mau mengajak kita berefleksi. Kalau penghasilan kita banyak, tetapi kita dapatkan dengan cara yang curang, misal melanggar hukum negara, atau merugikan orang lain dengan sadar, kita menjadi seorang mafia, koruptor, atau koruptor yang menyamar jadi hamba Tuhan, ataupun apapun itu. Mereka-mereka ini tidak akan bisa menikmati kekayaan mereka dengan tenang. Keluarga mereka selalu jadi incaran balas dendam, terancam, jadi buronan, dibenci oleh banyak orang, bahkan dibenci juga oleh Tuhan. Gak enak toh? Lengkap sudah dan kita jika melakukan itu akan menderita. Saya tahu siapa sih yang nggak kepingin kaya secara materi, tetapi alangkah lebih baik jika kita menerima fakta bahwa tidak semua orang beriman bisa sekaya Abraham dan Yakub. Maka lewat ayat ini kita diingatkan, yuk mari kita kerja dengan cara yang benar. Seperti firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi, orang yang terus belajar takut akan Tuhan, lama-lama akan bisa mengerti arti dari kata cukup, meskipun tanpa kekayaan materi yang berlimpah. Karena eh, kita itu tahu bahwasanya ketika kita tuh percaya sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kita. Pas butuh ya kok pas ada. Mungkin kita awalnya rencana mau utang, tapi kadang cara Tuhan ada saja ngasihnya. Akhirnya nggak jadi utang deh. Maka ayat 9 jadi nyambung. Kalau ngomongin soal butuh uang. Ayat 9 bilang, hati manusia memikirkan jalannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Maka apapun yang kita butuhkan, ingat, Amsal mengajari kita bahwa pintar atau tidaknya cara kita mencari uang atau merencanakan segala sesuatu, jangan pernah berbuat curang. Untuk mencapai keberhasilan, jangan pernah melanggar aturan-aturan yang ada. Mari kita takut akan Tuhan, mengikuti firman, jalan di trek yang benar, yang sudah Tuhan sediakan buat kita sekalian. Maka kita pun juga belajar untuk senantiasa membiarkan Tuhan
untuk menentukan setiap langkah-langkah selanjutnya yang akan diberikan kepada kita. Dan kita bisa mengingat bahwasanya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok pasti Tuhan kasih berkat lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu Raja Sang Pengantara. Di bagian keempat ini diambil dari ayat 10 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Ya, jemaat sekalian, di dalam bagian ini, di ayat 10 sampai 15 yang baru kita baca, menggambarkan sosok raja yang bijaksana sebagai seorang pengantara antara Allah dengan umat yang dipimpinnya untuk menyalurkan tiga hal tentunya, yaitu kebenaran, keadilan, dan kasih yang dari Allah lewat setiap kebijakan yang dibuat. Ayat 10 mau bilang bahwa raja yang takut akan Tuhan, jika mengadili seseorang, maka nggak mungkin salah. Karena seorang raja yang benar pasti menyadari sesuatu yang penting di ayat yang ke-11. Ia menyadari bahwa segala sesuatu itu diciptakan Tuhan ini baik adanya. Dan semua yang baik adanya tentu saja ada timbangannya dan takarannya masing-masing. Yang mana kalau Tuhan itu menciptakan sesuatu meleset dari takarannya, atau kalau Tuhan ini semena-mena, ya dunia ini akan menjadi porak-poranda. Maka raja yang takut akan Tuhan menyadari bahwa dirinya harus berusaha menjadi fotokopinya Tuhan dalam hal kebenaran, keadilan, dan kasih. Dan kalau keputusannya didorong oleh motif-motif yang semena-mena atau korup, kerajaan yang dipimpinnya akan porak-poranda. Apalagi dalam sistem monarki yang kalau raja itu sudah bikin keputusan, tidak akan ada yang berani atau bisa membantahnya. Maka di ayat 12 bilang, melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja. Entah itu dilakukan oleh raja itu sendiri, dia tentu akan terus mengoreksi kebijakannya agar ketika dikeluarkan, kebijakan ini tidak didasarkan pada motif-motif yang berasal dari kefasikan dirinya. Atau jika bukan dirinya yang fasik, boleh jadi para pejabat-pejabat istana atau para pemangku kepentingan di istana yang justru ketika mengusulkan sesuatu bisa saja didorong oleh motif, yaitu motif yang fasik, seperti untuk kepentingan pribadi atau golongan saja, untuk memenuhi kantongnya sendiri, kepentingan keluarganya. Jadi seorang raja harus jeli dalam melihat adakah fraksi-fraksi yang usulannya menyeleweng dari kehendak Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan raja bisa sedekat mungkin dengan keinginan Tuhan untuk menyejahterakan umatnya. Dan kalau ada oknum-oknum tersebut yang dipimpinnya nyeleweng, ia akan menghukum dengan bijaksana pula. Bahkan jika harus menghukum mati keluarganya sendiri. Sehingga kerajaan itu akan kokoh oleh kebenaran seperti yang Tuhan inginkan.
Dan itu tampak dalam ayatnya yang ke-13 yang disadari oleh raja, ya, bahwasanya bibir orang benar diperkenan raja dan orang jujur dikasihinya. Jadi kalau ada oknum-oknum yang disadari oleh raja sebagai pembohong, biasanya cuma nyinyir-nyinyir tapi tidak ada solusi, malah justru membuat huru-hara dan perpecahan di tengah-tengah rakyat. Raja ini pasti akan bertindak dengan tegas. Tapi kalau ada oknum-oknum yang mengatakan kebenaran, ya tentu saja sang raja yang bijaksana akan menunjukkan kasihnya. Apalagi jika orang ini mengatakan eh, kebenaran itu dengan disertai solusi-solusi dan tidak ada motif yang menipu sama sekali. Raja ini akan menunjukkan kasihnya dengan meletakkan orang-orang yang jujur dan berintegritas seperti ini dalam jabatan yang strategis untuk membantu dirinya memperkokoh kerajaannya. Nah, maka kita juga senantiasa harus sebagai pemimpin mengingat bahwasanya kita adalah fotokopi dari Tuhan itu sendiri dalam hal berusaha mengejar kebenaran, keadilan, dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, menyalurkannya pada orang-orang yang kita pimpin. Kemudian kita membahas ayat 14 yang jika kita baca menunjukkan sisi negatif seorang raja yang tidak bisa dihindari. Jadi walau sebijaksana apapun raja tersebut, seorang yang bijaksana sekalipun, seorang raja yang bijaksana itu bisa geram, bisa marah. Karena raja yang bijaksana juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan disamakan dengan pisau belati. Kegeraman seorang raja itu bagaikan bentara maut yang didapat, yang dapat diartikan bahwa kegeraman raja itu dapat menentukan hidup matinya seseorang. Tetapi kegeraman yang tidak terkendali bisa juga membawa maut bagi rakyat yang dipimpinnya. Karena itu sebuah keputusan jika dibuat oleh raja dengan kurang pertimbangan yang matang, maka dapat menghancurkan apa yang sudah dibangun dengan benar. Ketika seorang raja itu marah dan amarahnya tidak terkendali, mereka memerlukan orang-orang di sisinya yang dapat menenangkan seorang raja, sehingga ketika sudah tenang, maka sang raja bisa memutuskan segala sesuatu dengan lebih jernih dan lebih sesuai dengan yang Tuhan mau. Maka mari kita mengingat bahwasanya kitab Yakobus juga menulis demikian. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran apapun di hadapan Tuhan. Dan mari kita belajar untuk sama-sama mengontrol amarah dan kegeraman kita. Atau mungkin kita menjadi seorang yang juga bisa menenangkan amarah orang lain, sehingga akhirnya apapun yang eh, dilakukan orang lain, kita bisa membuatnya lebih tenang. Dan tentu saja, ini kita kembali lagi di dalam pembahasan Alkitabnya. Akhirnya dampak dari raja yang tidak marah-marah ada di ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Bahwa sama seperti cahaya matahari yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi untuk membuat makanannya dan juga fungsinya dalam memberikan energi bagi setiap makhluk, memberikan kehangatan dan rasa aman. Wajah raja yang bercahaya ini juga dikaitkan dengan cahaya dari Tuhan yang menghubungkan rakyat dengan Tuhan, Sang Tuhan yang menghidupkan kembali harapan umatnya
kepada Tuhan sebagai pemilik umatnya, karena wajah raja yang ramah, yang hangat, bisa memotivasi rakyatnya untuk mengikuti setiap kebijakan sang raja dalam situasi seburuk apapun. Apalagi jika di sana juga dikatakan bahwa kebaikan raja yang takut akan Tuhan seperti awan hujan di musim semi yang meneduhkan dari terik matahari, yang kalau eh, waktunya kering itu justru mengairi tanah yang kering, yang bagi rakyat kebaikan raja itu meneduhkan dari terik persoalan. Misal harga bahan pokok itu dibuat sebisa mungkin dibuat murah dengan subsidi tanpa merusak keuangan negara. Dan kita perlu bersyukur dengan apa yang terjadi. Atau mungkin juga yang tidak bisa sekolah, dibantu dengan berbagai tunjangan tertentu. Kita perlu bersyukur dengan itu semua. Bahwasanya pemerintah juga berusaha yang terbaik. Dan tidak semua pemerintah yang ada di negara kita itu eh, jelek semua. Tentu ada yang berintegritas dan takut akan Tuhan. Kita telah menyelesaikan pembahasan dari ayat 1 sampai eh, 15. Jadi dari sini saya memberikan waktu bagi rekan-rekan untuk meregangkan otak sebentar. Bisa di-pause sebentar videonya biar kepala tidak panas. Sehingga pembahasan selanjutnya bisa dicerna dengan lebih maksimal. Silakan di-pause terlebih dahulu. Oke, eh, sudah cukup istirahatnya. Kalau sudah cukup, mari kita lanjutkan. Oke, berikutnya kita akan mulai masuk di dalam eh, bagian yang kelima, yaitu bagian tentang nasihat tentang yang baik dan yang buruk. Mari kita baca introduksinya di dalam ayat 16 sampai 19. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaganya, siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati, mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Nah, jemaat sekalian, di ayat 16 ini mengingatkan kepada kita bahwa hikmat itu lebih berharga daripada kekayaan materi yang ada. Dengan hikmat kita bisa memenuhi kebutuhan materi kita tanpa melanggar perintah Tuhan. Tetapi jika seorang tidak mempunyai hikmat yang daripada Tuhan, manusia tentu akan jatuh pada sifat serakah, melakukan hal yang berlawanan dengan ayat 17. Ayat 17 nyuruh dia jauh kejahatan. Dia malah justru mendekati yang namanya kejahatan. Ayat 17 menyuruh dia jujur. Dia malah berusaha mendapatkan yang dia inginkan dengan cara menipu sana, menipu sini, berurusan dengan hukum negara, atau bahkan berpeluang dibunuh oleh orang yang mendendam kepada dia. Kita ada yang di mana? Yang berhikmat atau yang tidak? Semoga yang berhikmat. Kemudian di ayat yang ke-18, perilaku orang yang tidak berhikmat adalah sikap sombong atau angkuh dan juga sikap tinggi hati.
yang akhirnya menimbulkan kehancuran dan kejatuhan bagi orang yang melakukannya. Sikap sombong akan membuat kita menentang kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan menjadi lawan kita, apa kita tidak hancur? Pasti hancur lah. Wong kekuatan kita ini seberapa sih? Kan nggak ada apa-apanya. Sedangkan eh, sikap tinggi hati seringkali membuat kita lengah, meremehkan lawan, merasa di atas angin lalu tidak waspada. Ada orang yang sudah bersiap menjatuhkan kita, maka jatuhlah kehidupan kita. Mari kita jauhkan diri kita dalam sikap-sikap yang seperti ini, menjadi waspada dan rendah hati. Maka di ayat yang ke-19 dikatakan, lebih baik merendahkan diri kepada orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena orang-orang yang rendah hati ini itu pasti hidupnya diberkenan oleh Tuhan. Karena orang yang rendah hati adalah orang-orang yang terus memperbaiki dirinya di hadapan Tuhan. Dan mereka ini secara pembawaannya di depan orang cenderung lebih santai dan ramah. Mereka berusaha meluruskan sesuatu tanpa terlihat mendominasi orang-orang yang diajak bicara oleh dirinya. Dan jika marah pun mereka ini selalu marah secukupnya. Itu pun kalau sudah kebacut parah, katanya orang Surabaya. Mereka marah jika diperlukan saja. Maka tidak ada ruginya bagi kita untuk meniru orang-orang yang rendah hati. Selain kita ini bisa diperkenan Tuhan, pribadi kita juga jauh lebih baik di depan banyak orang. Tapi jika kita memilih jadi rekan orang yang congkak, sombong, kita bisa kena dua masalah sekaligus. Pertama, kita bisa dikhianati oleh orang-orang yang semacam ini, di mana mereka ini orang yang kawan, mana yang lawan, dimakan semua. Jadi kan repot. Kedua, ketika kita mau balik lagi sama Tuhan, karena kita jadi musuh Tuhan, oh kita digebuk lagi tuh sama Tuhan. Kan repot. Jadi maju kena, mundur kena. Yuk, kita jadi orang yang mau belajar, menjadi pribadi yang rendah hati. Kemudian kita mau lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Di bagian yang kelima, di eh, sub yang kedua, para pembicara yang baik. Itu diambil dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk eh, kita semua. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan bicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, jemaat sekalian, kita memperhatikan dalam ayat 20 dapat kita perdalam dengan menggunakan istilah melihat sambil mencatat firman pada lembar kehidupan kita. Sehingga ketika kita melihat dan mencatat firman Tuhan atau hikmat Tuhan, kita itu menjadi lebih bahagia. Apa maksudnya? Misalnya, ketika kita ini dulu sekolah kan selalu ada soal-soal yang diberikan oleh guru kita.
Dan tentunya kira-kira dalam kondisi kecerdasan yang sama dan juga dalam keadaan gaya belajar yang sama, lebih cepat mana yang mengerjakan soalnya? Murid yang terbiasa memperhatikan dan mencatat, atau murid-murid yang memperhatikan tetapi tidak mencatat, bahkan mungkin tidak memperhatikan sama sekali, dan ya abai, acuh tak acuh. Pasti dalam taraf kecerdasan dan gaya belajar yang sama, kita setuju bahwa siswa yang mencatat dan memperhatikan akan jauh lebih siap dan lebih cepat dalam mengerjakan soal. Demikian juga kita perlu memperhatikan firman dan mencatatnya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengerjakan soal kehidupan yang Tuhan berikan dengan lebih baik dan lebih cepat daripada mereka yang tidak memperhatikan firman Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-21 dan ke-22 dikatakan orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Dalam berkata-kata, orang bijak dan orang bodoh dijelaskan secara berlawanan. Sama halnya dengan orang-orang yang rendah hati dan tinggi hati. Cara bicara dua model orang ini sangat berbeda. Orang bodoh akan cenderung tinggi hati, selalu bicara dengan cara yang mendominasi, kasar, dan orang cuma disuruh dengerin dia, tapi ya orang ini tidak punya sifat pengertian sama sekali. Disuruh belajar memahami perasaan orang lain, dia tidak mau, maka orang seperti ini lama-lama akan dijauhi orang, sebaik apapun yang diajarkannya. Dan Tuhan juga nggak berkenan dengan orang-orang model begini. Betapa menderitanya orang yang menjadi bodoh dan tidak mau belajar. Tetapi orang-orang yang bijak berbeda. Mereka berbicara, selalu memahami lawan bicaranya. Orang kan jadi lebih simpati. Orang lain jadi kepengen terus ngobrol lagi dengan dia. Karena apa? Karena ada pengertian di sana, di dalam setiap perkataannya. Dan di ayat 23 bilang, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang yang tidak sembarangan bicara. Sebelum bicara itu dipikir dulu. Pantas tidak ya kalau aku ngomong gini pada saat seperti ini. Aku nih mau ngomong sesuatu nih, tapi kok kayaknya belum pas ya waktunya. Nanti dululah cari waktu yang pas. Itu cara bicara orang bijak. Lalu orang bijak ini juga adalah tipe orang yang bicara seperlunya dengan bibirnya, tetapi lebih banyak bicara melalui tindakannya. Saya yakin kita lebih suka mendengarkan orang yang menasihati kita dengan sesuatu yang sudah berhasil dia lakukan, daripada dengan mereka yang cuma banyak omong, tetapi nggak ada buktinya. Sehingga di ayat yang ke-24 itu dijelaskan bahwa perkataan orang bijak itu bisa terdengar menyenangkan seperti madu yang manis. Dan sesuatu yang manis saat diminum, ketika kita sedang capek berat, remek gitu ya, kayak orang nggak ada harapan, jadi lebih segar. Karena yang kita katakan atau yang dikatakan oleh orang bijak ini bukan omong kosong yang tidak memahami kondisi dan masalah orang, sehingga bisa memotivasi orang itu lebih kuat lagi efeknya. Oke, kita mau lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya itu kita mau masuk di dalam bagian yang kelima, sub yang kedua.
yaitu adalah nasihat tentang yang baik dan yang buruk bagian para pembicara yang dengki. Ini ada di dalam ayat 25 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah mencerai-beraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Ya, di dalam ayat 25 ada sebuah nasihat bahwa ada jalur kehidupan yang kelihatannya begitu mudah dan nyaman untuk dijalani, tapi berujung membinasakan sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa melakukan dosa adalah hal yang jauh lebih mudah bagi manusia daripada melakukan kebenaran yang eh, diinginkan oleh Allah. Maka bagian dari ayat ini juga dikaitkan dengan kesombongan dan tinggi hati yang membuat kita kadang-kadang lengah, hanya mengikuti arus dan akhirnya terjerumus, lalu jatuh. Maka sangat penting bagi kita menapaki setiap jalan hidup dengan penuh kerendah hatian, supaya kita bisa lebih cepat berbalik ketika sadar bahwa jalan yang kita tempuh, yang kita sangka lurus adalah jalan yang keliru, sehingga kita bisa berbalik langsung kepada jalan yang benar yang Tuhan inginkan. Dan juga di dalam ayat yang ke-26, sepertinya memang ditulis lepas konteks dengan ayat yang di atasnya dan di bawahnya. Yang mana mau menekankan bahwa kondisi paling terpaksa yang kita alami memampukan kita untuk berjuang di luar kebiasaan kita. Jika dalam ayat ini daya juang ini berasal dari kebutuhan akan makanan, tanpa adanya kebutuhan akan makanan, tentunya tidak mungkin orang bisa berusaha untuk mencari makan. Tidak mungkin kita akan bekerja begitu keras kalau perut kita ini tidak bisa merasa lapar. Dan tentunya ketika tindakan kita dalam hidup tidak takut akan Tuhan, rasa lapar ini bisa memicu rasa serakah, sikap yang serakah, yang mana hidup orang fasik atau para pembicara yang mendengki ini hanya bisa memikirkan keinginan mulut dan perutnya saja. Akhirnya yang mereka lakukan adalah ayat yang ke-27. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak berguna karena tidak punya kemampuan lain selain mengarang hoax untuk menjatuhkan orang-orang yang kerjanya benar. Mereka dikendalikan oleh rasa iri dan kalau ada orang yang kerjanya benar, mengalami keberhasilan, maka yang penting bagi mereka adalah eh, ya menjatuhkan orang lain. Ya, maka kita belajar penting bagi kita untuk mengendalikan rasa iri kita atas keberhasilan orang lain. Kalau enggak, takutnya kita akan menjadi orang-orang yang model begini. Menjelekkan orang lain, cari muka supaya dipandang baik. Dan maka mari kita berusaha untuk berhati-hati.
di dalam hal ini. Karena dalam ayat 28, mereka ini adalah para pengacau yang suka merusak persaudaraan dan persatuan. Persatuan dan persaudaraan ini dirusak lewat tindakan mereka yang curang, lewat setiap fitnah yang mereka tuduhkan, sehingga ya kita perlu berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Dalam ayat yang ke-29, cara yang mereka gunakan untuk menyesatkan sesamanya adalah kekerasan. Para pembicara yang dengki tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan bila cara-cara lembut yang ia gunakan tidak berhasil untuk menyulut permusuhan. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka tuh sambil berharap agar orang lain mengikuti cara yang sama seperti yang mereka lakukan. Dan kadang ketika manusia bisa melampiaskan sesuatu dengan cara-cara kekerasan, ada kalanya ada semacam perasaan liar yang muncul, dan itu rasanya menyenangkan. Adrenalin jadi naik sehingga merasakan keseruan dalam tindakan tersebut. Dan juga kita ini merasa pokoknya senang, gitu ya. Main pukul aja. Nggak peduli orang lain menderita atau tidak. Tapi tindakan ini bukanlah cara yang diambil oleh seorang yang belajar untuk bijaksana. Ingat tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang ini? Ini semua juga terjadi karena apa yang ditegurkan tentang menggunakan kekerasan. Ini semua terjadi bukan cuman karena pihak aparat saja, tetapi karena ada oknum-oknum yang tidak bijaksana, baik dari pihak aparat maupun pihak supporter. Maka mari kita doakan supaya orang-orang Indonesia itu menjadi lebih bijaksana, sehingga tragedi ini tidak lagi kembali terulang. Di ayat yang ke-30 mengatakan, siapa yang memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Terjemahan LAI ini kelihatan terlalu kaku sehingga sulit dipahami. Maka saya akan ajak kita untuk melihat terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang saya kira cukup lumayan untuk membantu kita dalam melihat apa sih yang dimaksud oleh ayat ini. Itu dikatakan begini, nggak ada slide-nya ya. Waspadalah terhadap orang yang tersenyum dan bermain mata. Ia sedang merencanakan kejahatan dalam hatinya. Biasanya ini dilakukan ketika sekelompok penjahat atau sekelompok orang-orang jahat itu mau menyergap mangsanya. Nah, biasanya itu kalau di zaman kita sekarang ya dilakukan oleh tukang copet yang ada di dalam angkot. Para pencopet di dalam angkot tidak pernah bertindak sendiri, minimal dua orang lah. Satunya jadi pengalih perhatian, satunya bagian yang melakukan pencurian. Maka sebagai orang bijak, kita diingatkan untuk tetap waspada terhadap lingkungan kita. Boleh jadi orang yang sok kenal dan sok dekat dengan kita itu adalah para pengacau yang hendak memaksa dan memangsa kita. Itu dia. Kita lanjutkan juga di bagian yang 6, bagian yang terakhir, yaitu bagian berjalan bersama kebenaran. Itu ada diambil dari ayat 31 sampai 33. Katakan begini. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya
melebihi orang yang merebut kota. Pundi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ayat 31 ini mengingatkan kepada saya tentang banyaknya fenomena ketika orang-orang enggan untuk menyebutkan usianya. Ketika ditanya, orang-orang yang seperti ini tampak sulit untuk menerima bahwa dirinya sendiri sudah semakin tua. Karena dari segi fisik mengalami banyak penurunan, kulit yang mulus jadi lebih keriput, otot-otot yang dulunya itu terlihat elok dipandang makin menyusut. Sekeras apapun kita ini mencoba untuk merawatnya, melatihnya, semuanya akan berkurang pada waktunya. Istilah rambut putih ini adalah mahkota. Itu untuk kita yang hidup hari ini bukan berarti kita tidak boleh mewarnai rambut kita ketika sudah putih, melainkan mengajak kita untuk mensyukuri usia yang Tuhan berikan, membuktikan banyaknya pengalaman yang kita miliki bersama Tuhan. Namun ada lanjutannya di sini. Tentu saja orang yang diberlakukan dengan istilah ini, rambut putih adalah mahkota, adalah orang yang berjalan pada jalan kebenaran. Berbahagialah mereka yang berambut putih kalau didapat pada jalan kebenaran. Orang yang berjalan pada jalan kebenaran adalah orang yang terus belajar untuk menjadi bijaksana. Maka untuk bisa menjadi bijaksana, ia tidak pernah berhenti belajar. Sekalipun kemampuan belajarnya mungkin tidak secepat dan sekuat dulu waktu muda, tapi pada intinya, pada seberapa banyak usaha yang dikeluarkan, seberapa banyaknya waktu yang dihabiskan untuk belajar. Misal makin tua, makin belajar untuk sabar. Makin tua, makin punya kerinduan untuk melayani orang lain. Makin tua, makin mahir dalam hal penguasaan diri. Makin tua, makin tenang dalam pembawaannya. Sehingga orang yang meremehkan kita akan lebih sedikit. Tanpa kita berusaha memaksa orang-orang yang lebih muda dari kita untuk menghormati kita. Karena sejatinya kita selalu berusaha memahami orang lain. Jadi kita ini berusaha memikirkan banyak trik yang lebih baik untuk mendidik orang-orang yang muda. Sehingga ya kita bisa terlihat oleh mereka itu nggak ada kesan kolot. Karena apa? Karena terus belajar. Karena sebenarnya kita juga harus sadar, tidak semua cara mendidik pada zaman dulu itu efektif dan relevan jika digunakan pada zaman sekarang. Walaupun saya harus mengakui ada cara-cara mendidik zaman dulu yang masih relevan dengan keadaan sekarang. Nah, yang bisa juga mendidik anak-anak kita itu untuk kalau dalam bahasa orang Surabayanya itu nggak ngelama, tentunya dengan ketegasan yang dikendalikan oleh kesabaran. Karena ayat 32 menjelaskan lebih lanjut bahwa orang yang sabar lebih keren daripada pahlawan yang memenangkan kota. Karena ada banyak hal yang lebih bisa terselamatkan jika kita hadapi dengan kesabaran. Ketika bertengkar dengan pasangan, dengan anak, dengan menantu, dengan orang tua atau mertua, lalu setiap kita bisa bergantian untuk saling bersabar, tatkala salah satu dari kita ini mungkin lagi error. Tentunya dalam kehidupan bersama tidak mungkin kita selalu dalam kondisi yang baik. Ada kalanya kita error. Tapi kalau kita tuh bisa mengendalikan diri, ada salah satu yang bisa mengendalikan diri, setiap kali ada permasalahan, kan enak, bisa saling pengertian. Tetapi kalau tidak ada yang mau gantian dalam bersabar,
maka yang jadi semuanya akan terancam bubar. Kita memalukan diri sendiri dan memalukan Tuhan yang kita sembah di depan banyak orang. Sehingga apa? Kita menjadi pahlawan dalam artian yang lain jika kita dapat mengendalikan diri kita. Dan itu berlaku di komunitas manapun kita ditempatkan. Oke, kita sampai di ayat yang ke-33. Ayat 33 mau bilang bahwa kita bisa menggunakan cara apapun untuk memutuskan sesuatu. Tapi keputusan itu bukan berasal dari cara yang kita gunakan. Untuk lebih mengerti lagi, kita perlu tahu latar belakang dari kata undi. Orang pada zaman itu punya sistem pengambilan keputusan menggunakan urim dan tumim. Lazimnya yang pakai cara ini adalah imam. Tetapi Saul itu dicatat di dalam Alkitab juga pernah pakai. Ya, ketika ini Saul tidak dapat jawaban dari Tuhan pas perang lawan Filistin. Pikir Saul, pasti ada yang salah ini. Yang salah harus dihukum. Nah, ayatnya ada di 1 Samuel 14 ayat 41. Itu dikatakan begini. Lalu berkatalah Saul, "Ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan, Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim." Lalu didapati bahwa yang bersalah adalah Yonatan dan Saul. Tetapi rakyat itu terluput. Dan harusnya kalau sudah begini arahnya adalah ya dihukum. Tetapi ternyata Tuhan itu punya cara yang lain. Tuhan Allah Israel itu menggiring akhir cerita menjadi tidak ada satupun dari mereka yang dihukum. Dan justru Israel malah menang perang. Jadi keputusan Tuhan dapat menganulir keputusan siapapun pemimpin di dunia ini. Dan ayat 32 ini, ayat 33 maksud saya, adalah penutup yang punya pesan mirip dengan ayat 1. Bahwa seberapa hebohnya manusia, Tuhan adalah satu-satunya penentu segala sesuatu yang ada di dunia. Berapa hebohnya manusia, Tuhan adalah satu-satunya penentu segala. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami boleh senantiasa belajar untuk menjadi orang bijaksana dalam apa yang sudah diuraikan di dalam Amsal pasal 16 ini. Orang yang rendah hati, orang yang memikirkan kepentingan orang lain, orang yang menjaga lidahnya, dan juga banyak hal lagi yang harus kami lakukan untuk menjadi orang bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai jumpa nanti sore.